Baik, ini adalah segmen terakhir dan kita akan mencoba menggali tentang ajakan untuk vaksinasi kepada lansia yang ada di Kelurahan Asemrowo. Oke, Pak Lurah, ada berapa RW sasaran yang jenengan harus dicapai gitu, Pak? Ya, 8 RW, Pak. 8 RW ya. Capaiannya seperti apa saat ini? Tentunya dengan dilombakan itulah kita untuk harus getol untuk pendekatan pada masyarakat. Kita juga dengan Pendekar Biru itu dengan STKTK LPMK ikut membantu kami untuk ngasin tadi dilombakan, Pak. Dengan segala versi apa yang ada, kita seperti tadi ini juga termasuk cara-cara. Iya, ada yang tambak saryoso maupun gening kaliana juga sama dengan kita. Kita alhamdulillah sudah 50-an lebih, Pak, untuk yang divaksin. Sudah 50 untuk satu kelurahan ya? Iya, ini masih kita. Oke, dari total berapa? Dari total daftar itu berapa orang? Ada di masing-masing, cuma kami di jadwal sampai tanggal 19 terakhir. Tanggal 19. Tanggal 19 ya? Iya. Terakhir ya? Iya. Oke. Bu, tantangannya apa, Bu? Apakah begitu jenengan dekati, kemudian ngobrol dengan mereka, akhirnya benar-benar mereka berangkat, ataukah masih ada yang ya tidak jadi berangkat dan sebagainya? Ya, pada intinya kita satu tim ini optimis saja, Bapak. Nggih. Optimis karena apa? Kita mendekati, memberi suatu pemahaman. Karena apa? Yang kita datangi itu yang ada daftar orang yang memang sudah menolak. Oh, gitu. Iya, yang sudah menolak. Kalau kita untuk yang pedagang apa? Kita fasilitasi setiap hari itu di puskesmas. Tetap ada yang datang, Bapak. Tetap banyak yang respon. Tetapi yang khusus untuk lansia juga ini, yang daftarnya belum, masih nongol terus. Karena apa? Satu, karena dari keluarga tidak mendukung. Itu satu. Karena apa? Anak-anaknya itu sudah termakan isu hoax itu. Kalau ada mau divaksin begini itu. Jadi kita pendekatan, memberi suatu pemahaman kalau vaksin itu sebenarnya begini loh. Alhamdulillah setiap kita datang responnya bagus. Kemudian antusias juga. Antusias karena apa alasannya? Karena saya sudah mendapat penjelasan yang valid untuk vaksinasi. Juga dari pendukung lansianya juga. Kemudian untuk yang pedagang apa? Usia pralansia, ini lagi program. Kita lagi program Puskesmas Asemrowo, jadi difasilitasi untuk datang ke puskesmas. Sudah banyak yang datang. Kita yang emergensi, maksudnya yang memang harus diberi pemahaman. Kita datang itu. Biar hasilnya maksimal, karena ini adalah kenapa sampai dibikin ngasin sama kecamatan. Kepingin memaksimalkan vaksinasi di Kecamatan Asemrowo khususnya untuk bagi lansia yang memang harus kita perhatikan. Karena biar tidak tertular, juga tidak menulari. Walaupun tidak kemana-mana lansia, tetapi isi keluarga ini mobil kemana-mana. Itu intinya itu, kita dibentuk tim, walaupun kita punya progres, memaksimalkan vaksinasi di Kecamatan Asemrowo. Jujur, kalau lomba itu motivasinya kan menang. Jadi kita berburu, tetapi dengan catatan kita kepingin memaksimalkan vaksinasi di kelurahan. Kita tidak ngomongin lombanya, tapi bagaimana dinamika ketika di lapangannya. Nah, seperti apa respon-respon ketika jenengan datangin itu? Apakah ada yang masih perlu pemahaman yang berkelanjutan gitu kan? Kan nggak bisa satu kali datang, apakah harus secara kontinu atau bagaimana? Tapi alhamdulillah Bapak, kalau kita satu kali datang, paling tidak ada yang tunda. Seumpama sekarang sudah paham, ya gitu. Tetapi saya kan masih punya catatan. Tim kami sudah punya catatan. Kalau toh harus datang ke puskesmas, kami klarifikasi ke puskesmas. Orang ini sudah datang belum? Tapi alhamdulillah yang kami datangi alhamdulillah mantu itu dengan apa? Sudah paham. Oh, vaksinasi itu. Karena yang saya bilang tadi, kenapa tidak mau vaksin? Pendukung dari keluarga juga tidak mendukung. Dari pendukung keluarga sudah terkena isu hoax itu. Jadi alhamdulillah kalau kami datang responnya bagus. Paling tidak itu. Satu, kita dibukakan pintu. Artinya tidak ada penolakan dari kedatangan panjenengan. Tidak. Terus lagi kalau toh memang sudah mentok tidak mau,
kita sodori langsung surat penolakan, harus bertanda tangan itu. Kadang gitu takut, tapi kita pancing-pancing apa yang menjadi sekarang. Kalau tidak vaksin, kita pahamkan juga, kita sampaikan juga pada intinya semua orang nanti butuh vaksin. Yang kepres apa itu kan sudah di-share banyak itu, kita share juga di RT RW itu dengan bantuan sosial nanti dengan sendirinya akan diberhentikan mikir. Aku kalau enggak vaksin, engkau pas bantuanku dicabut, engkau pas kisku dicabut. Dengan pancingan-pancingan itu alhamdulillah direspon gitu loh. Paham. Tidak bosan-bosannya ya. Kita sebagai tim Ngasin itu bersosialisasi ke warga agar mereka itu tetap mau mengikuti vaksin. Jadi yang semulanya itu menolak dengan yang katanya mau disuntik matilah apalah. Nah, kita memberikan sosialisasi, kita pendekatan ke warga, tetap kita nggak bosan-bosan dari hari ke hari agar mereka itu tetap mau vaksin. Dan alhamdulillah hasilnya, istilahnya kita ke lapangan itu juga tidak seberapa ada kesulitan. Walaupun yang merengek-rengek, tetap mereka akhirnya mau. Setelah kita memberikan sosialisasi, bukannya kita menakut-nakuti dampak dari tidak mau vaksin tadi, seperti disampaikan oleh tim pendekar biru tadi itu. Jika tidak mau vaksin akan kita laporkan, mungkin diblokir segala bantuannya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mungkin matur suwun. Menambahkan mungkin MK, silakan. Ya, selama ini yang kita jalani memang perlu kerjasama tim dari TKSK, Pendekar Biru, Babinsa, Babinkamtibmas, staf kelurahan, Pak Lurah, itu kita memang melakukan koordinasi dari mana kita melakukan edukasi, intinya edukasi ke masyarakat dan juga sosialisasi. Tanpa edukasi dan koordinasi dengan tim ini semua tidak berjalan. Masalahnya masyarakat ini kan karakternya beda-beda. Jadi ada yang mokong. Nah, ini mokong kita butuh aparat. Nah, aparat ini yang nantinya kita tempatkan di sana untuk garda di depan. Ya, jadi seperti itu. Oke, cukup ya. Oke, matur suwun diskusinya, semoga manfaat. Kita akhiri tos tapi nggak nempel.